di ultimate mudik itu ya mati. Oke, di ultimate mudik. Jadi mudik yang paling mentok, ujung-ujungnya mudik itu ya kembali sama Allah. Iya. Nah kalau mudik yang biasa saja Anda senang sekali, Anda terjang semua kemacetan, semua halangan itu diterabas semua demi bisa mudik dan tetap bahagia. Mestinya kita minimal sebahagia itu kalau mau mati. Masya Allah. Banyak orang jadi orang besar itu karena ditinggal orang tuanya. Iya, kan? iya, betul. Nabi yatim, ya kan? Nabi Ibrahim juga orang tuanya malah begitu. Jadi gak ada jaminan ditunggui orang tua anak itu lebih sukses, lebih bahagia. Seringkali asal orang tuanya baik ya, anaknya ditinggal, ini malah jadi orang hebat. Dan husnul khotimah dimulai dari hari ini. Husnul khotimah dimulai dari hari ini. Oh iya, tanda-tanda husnul khotimah adalah Anda hari ini merasa bahwa udah melakukan yang terbaik kalaupun harus mati hari ini. Oke. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali dalam seri video Inner Game Podcast. Ini adalah sebuah tema besar yang mengupas tentang ruang dalam diri, perjalanan ke dalam diri. Kita menata pikiran, mengasah kolbu, mengolah perasaan untuk terus jadi manusia yang lebih baik, bertumbuh dengan penuh kedamaian, sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat insyaallah. Dan sepertinya teman-teman sudah tahu dari setnya kita akan ngobrol dengan siapa di video kali ini. Dan saya pun rutin sebetulnya ngobrol sama beliau di channel YouTube-nya Ahmad Faiz Zainuddin. Kita akan ngobrol dengan guru saya, Pak Faiz. Assalamualaikum, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekian kalinya nih Mas. Sekian kalinya ya. Kalau di channelnya Pak Faiz rutin setiap hari insya Allah jam 7 malam ya Pak ya. Ya walaupun cuma beberapa menit, tapi mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kali ini kita ngobrol di channel saya di Inner Game. Pak Faiz, makasih atas kesediaannya. Siap, ya Mas Sony. Karena banyak banget sebetulnya kalau ngobrol sama Pak Faiz nih yang bisa digali dan pengen saya tanyakan. Straight to the point, Pak Faiz. Ini suasana mau lebaran ya Pak. Iya, suasana menjelang akhir Ramadan. Ada kebiasaan mudik nih Pak Faiz. Mudik pulang kampung. Dan biasanya kan kita bahagia Pak ya. Kalau pulang kampung tuh bahagia, seneng, mau ke kampung halaman. Pernah juga kita sempat bahas di channelnya Pak Faiz, ada mudik akbar. Yaitu berpulangnya kita ke sisi Allah suatu hari nanti. Benar. Ada saatnya kita meninggal dunia Pak, mati. Dan kalau terkait dengan Inner Game ini, saya banyak dapat pertanyaan Pak Faiz tentang takut mati Pak. Takut menghadapi kematian. Banyak tuh Pak yang nanya, gimana ya Coach Sony, gimana ya Mas Sony, saya tuh suka ngerasa takut mati. Gimana ya cara ngatasin rasa takut itu? Kan takut mati itu biasanya efeknya macam-macam Mas. Jadi sakit, jadi takut miskin, takut sakit. Jadi efeknya itu jadi panjang. Nggak nyaman Pak yang ngejalanin hidup malah. Nggak nyaman, benar. Pak Faiz pernah ngebahas tentang psikologi kematian, itu bagus banget tuh Pak. Boleh kita kupas. Dan menurut saya itu jawaban. Menurut saya tulisan Pak Faiz itu jawaban untuk keluhan ini nih Pak. Boleh kita kupas Pak ya? Baik, boleh Mas Sony. Jadi Mas Sony dan kawan-kawan semua, di ultimate mudik itu ya mati. Oke, di ultimate mudik. Jadi mudik yang paling mentok, ujung-ujungnya mudik itu ya kembali sama Allah. Nah kalau mudik yang biasa saja Anda senang sekali, Anda terjang semua kemacetan, semua halangan itu diterabas semua demi bisa mudik dan tetap bahagia. Mestinya kita minimal sebahagia itu kalau mau mati. Masya Allah. Jadi terus terang maksud saya itu heran kalau ada orang takut mati, saya heran. Kok bisa takut mati? Ini kayak orang takut mudik. Kalau takut macetnya mungkin oke lah, karena macet Pak. Tapi kalau mudiknya kan seneng. Kembali ke asal gitu kan. Kita mau di Amerika begitu mudik ke misalnya ke Banyumas misalnya, tetap semangat. Walaupun mahal juga walaupun tempatnya mungkin nggak seindah Amerika, gitu. Walaupun macet,
Itu semua diterjang demi dapat kebahagiaan kembali ke kampung halaman. Iya, iya. Dan kampung halaman kita itu surga. Kita ini bukan makhluk dunia yang kemungkinan mau surga. Bukan, kita ini makhluk surga yang kepleset ke dunia. Jadi defaultnya itu kita harusnya balik ke surga. Iya. Kalau sampai ada nggak balik ke sana, sayang kebangetan orangnya aja. Nah, normalnya itu kita ini makhluk spiritual yang punya pengalaman material. Iya, iya. Bukan makhluk fisik yang punya pengalaman spiritual. Nggak begitu. Makanya harusnya bahagia. Nah, sekarang coba kita kupas. Kenapa kok orang takut mati? Oke. Nah, yang pertama, apa, Mas? Yang pertama, yang umum, yang masih banyak dosa Pak Faiz. Belum siap Pak. Dosa saya masih banyak. Ya, jadi Anda beranggapan kalau nambah umurnya nggak nambah dosanya gitu. Padahal bisa jadi nambah dosa ya Pak. Bukan bisa jadi. Buktinya kan kayak gini sekarang. Iya, iya, iya. Buktinya kan kayak gini. Iya. Padahal itu solusinya gampang aja. Ya sudah tobatlah sekarang. Yes. Mulailah hidup baru. Wong Allah itu tobat sekarang asal nyawa belum sampai tenggorokan diterima kok. Iya, iya. Lah apa yang Anda tunggu? Kalau memang begitu ya sudah tobatlah sekarang supaya kapanpun mati Anda siap. Iya. Masalahnya mati itu nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit, nggak nunggu ada masalah. Kalau waktunya mati ya mati aja. Iya. Adik saya itu wafat di usia 30-an ketika sedang jalan-jalan. Reuni sama teman-teman pesantrennya, malamnya masih makan rame-rame pakai daun pisang yang panjang itu. Iya, iya. Paginya berangkatlah, istilahnya jalan-jalan lah naik ke gunung. Belum naik gunung ini, baru masuk, tiba-tiba beliau, sebentar saya kok capek. Duduk sebentar, Allah. Masya Allah. Nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit, nggak nunggu ada aba-aba dulu, Mas. Iya, iya. Sewaktu-waktu bisa mati. Ya sudah, kalau Anda memang takut mati gara-gara belum siap, dosanya banyak, sekarang tobat. Sekarang bereskan. Sekarang juga beres. Iya. Lah yang masalah kan Anda tunda-tunda tobatnya. Lah itu loh masalahnya. Iya, iya Pak. Ya. Lagi pula tambahi umurnya. Kalau nggak tobat-tobat ya nambah dosanya nanti. Percuma saja tambahi umurnya kalau hobinya emang berbuat dosa. Iya. Ya nambah terus dosanya. Iya, iya, iya. Siapa lagi? Yang sekarang? kedua, biasanya pasangannya ya belum cukup amal, Pak. Amal ibadahnya masih kurang nih. Belum siap, nanti dulu deh gitu. Lah sampai kapan cukupnya? Iya. Ada seorang ahli ibadah 80 tahun kholwat menyendiri di hutan, nggak pernah maksiat, ibadah terus. Lalu Allah sampaikan ke malaikat-malaikat, serang cabut nyawanya dan masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Masya Allah. Jadi disampaikanlah ini. Ya, malaikat silakan masuk surga dengan rahmatnya Allah. Protes. Iya. Enggak ya Allah, saya mau masuk surga dengan amal saya. Oh begitu. Baik, kita hitung sekarang. Dihitunglah amalnya ini. Ini semua amalnya hanya untuk menebus kenikmatan satu biji bola mata. Baru impas, Mas. Jadi yang satu biji bola mata lainnya tekor. Nggak cukup. Belum kenikmatan jantung, kenikmatan lidah, bisa makan enak, bisa semua. Modal kita untuk beribadah itu semua dari Allah. Bagaimana Anda bisa merasa cukup dengan amal Anda untuk masuk surga? Nggak cukup. Akhirnya orang yang bilang, ya udah ya saya masuk surga dengan rahmatmu saja. Lah itu baru benar. Jadi kalau Anda berharap mau mengumpulkan amal sebanyak mungkin sebelum kembali sama Allah, nggak bakal cukup. Nggak bakal cukup. Illa bi rahmati min Allah. Kecuali dengan rahmatnya Allah. Ya sudah, berarti mulai dari sekarang ditata hatinya. Ya Allah, saya akan beramal sebisa-bisa saya, tapi saya hanya berharap rahmatmu. Nggak usah nunggu apapun. Sekarang aja Anda begitu, ya sudah. Cukup insya Allah. Bahkan ada hadis Nabi Pak ya. Kita nggak bisa masuk surga, nggak bisa selamat dari neraka, hanya karena amal. Nggak ada satupun amal kecuali dengan rahmatnya Allah. Jadi kita beramal untuk merayu supaya Allah rahmati ya Pak. Itu bahkan Nabi tanya, apa kata mau saya ya Allah, termasuk kamu Muhammad. Iya. Gitu kan. Iya. Jadi tetap beramal sebanyak mungkin, sebisa-bisa, tapi hanya berharap rahmatnya Allah. Tidak bergantung sama amal, tidak bersandar pada amal ya Pak. Bergantung pada amal. Apalagi ada supaya amal saya banyak. Belum tentu juga amalnya lebih banyak dibanding dosanya. Jadi sekarang udah cukup asal Anda perbaiki niat Anda gitu ya. Yauma la tunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Iya. Yang selamat itu nanti yang hatinya selamat. Iya. Saya jadi ingat ketika belajar psikologi Al-Hikam bareng Pak Faiz, ada satu
Kalau nggak salah pasal pertama Pak di Al-Hikam itu, atau pasal kedua ya, di antara ciri orang itu bersandar pada amalnya, jadi gampang putus asa. Kalau lagi kurang amal, dan kalau lagi kebanyakan amal tuh jadi kayak sombong, jadi ujub, bangga diri. Iya benar itu Mas. Iya, itu bacaan awal-awal di Al-Hikam itu. Jadi teman-teman, alasan itu pun nggak cocok. Kalau Anda alasannya karena kurang amal, takut mati. Siapa lagi Mas Sony? Yang ketiga, nanti anak-anak saya gimana nih Pak Faiz? Anak-anak saya masih kecil. Nanti kalau saya meninggal gimana? Kalau saya mati gimana? Ini lebih lucu lagi. Kita seakan-akan merasa bahwa Tuhan akan repot ngurusi anak saya tanpa partisipasi saya gitu. Iya. Kata malaikat modelmu aneh-aneh. Banyak orang jadi orang besar itu karena ditinggal orang tuanya. Iya, betul. Nabi yatim, ya kan? Nabi Ibrahim juga orang tuanya malah begitu. Jadi gak ada jaminan ditunggui orang tua anak itu lebih sukses, lebih bahagia. Seringkali asal orang tuanya baik ya, anaknya ditinggal, ini malah jadi orang hebat. Justru karena ditinggal orang tuanya. Saya ini kalau mungkin ayah saya nggak wafat, saya umur 10 tahun, lalu ibu saya sakit stroke, saya itu wafat juga. Ya mungkin nggak seperti ini. Mungkin saya jadi lebih manja, mungkin lebih nggak mau eksplor macam-macam, serba nyaman mungkin. Banyak orang disekolahkan orang tua sampai doktor, ya nggak jadi apa-apa, jadi dokter tukang malah. Ya dokter sih, tapi kepintarannya hanya untuk jadi tukang, tidak untuk jadi solusi buat masyarakat. Tapi ada juga orang yang harus struggle sejak kecil ya jadi orang besar. Saya sering ngasih contoh, bahkan sutradara penulis skenario film-film hero itu bikin karakter hero-nya itu dengan cara dibikin mati dulu orang tuanya. Batman ya, Batman, ya. Superman, Iron Man, sebut siapa? Iya tuh yang orang-orang hebat yang ini bahkan penulis skenario aja bikin fiksi itu bikinnya gitu. Kenapa ya? Karena memang banyak orang jadi hebat gara-gara justru nggak ada orang tuanya. Jadi bagaimana Pak? Ya sekarang mau masih hidup, Anda jadilah orang yang baik, beramal baik sebaik mungkin, sehingga kapanpun kita wafat, anak kita dijaga sama Allah. Itu filosofinya ayah saya dulu. Beliau kan wafat seusia saya, umur 48 tahun. Jauh hari sebelum wafat, beliau pesan sama ibu saya, Ma, kita itu harus banyak berbuat baik pada orang lain. Supaya nanti kalau kita mati, anak-anak kita masih kecil, Allah kirimkan orang-orang untuk merawat anak kita. Masya Allah. Dan kami itu bertujuh, Mas. Ayah wafat saya usia 10 tahun, adik saya paling kecil umur 3 tahun. Nggak ada yang keleleran, semua kuliah, semua baik-baik saja. Ada aja orang itu datang bergantian untuk bantu macam-macam. Kita nggak pakai minta, orang itu datang bantu. Mungkin juga karena amalnya ayah saya. Jadi filosofi saya nggak pernah takut nanti anak saya bagaimana, istri saya bagaimana. Mereka semua punya takdirnya masing-masing. Sepanjang masih ada Allah, aman. Dan Allah selalu ada. Lah ngapain saya repot? Tugas saya cuman sepanjang saya masih hidup, saya akan beramal sebanyak mungkin, ngasih manfaat banyak orang. Nanti kalaupun saya sewaktu-waktu nggak ada, biar Allah mengirimkan orang-orang untuk membereskan semua masalah anak saya. Masya Allah. Saya seyakin itu, setenang itu. Dan nyatanya baik-baik semua. Dan saya itu, atau gini, Pak, saya itu takut kalau saya nggak takut mati nanti umur saya pendek misalnya. Ada gitu Mas ya? Iya. Pak Faiz ini ngomongnya kayak gitu, jangan itu nanti kalau dituruti benar sama Allah bagaimana Pak? Loh, saya ngomong gini sejak saya kuliah Mas. Sejak saya awal kuliah tahun berapa? Tahun 96. Ngomongin kematian tuh nggak akan mempercepat atau memperpendek itu Pak ya. Saya tuh merindukan kematian Allah sejak awal kuliah. Ya sampai sekarang nggak mati-mati, saya juga bingung. Loh, saya itu bukan menantang, enggak. Saya secara tulus itu merindukan hari perjumpaan dengan Allah. Masya Allah. Masalahnya nggak bisa jumpa kalau nggak mati dulu. Nah itu kan, ya sudah. Nah, orang ini kadang-kadang aneh. Saya pengen surga Pak, tapi jangan mati dulu. Lah gimana caranya Anda masuk surga? Itu mati dulu. Iya. Bahkan kalau Maulana Rumi itu memaknai kematian sebagai malam pengantin ya Pak. Iya. Dan beliau pesan di salah satu kitab, beliau bilang, jangan kau tangisi hari kematianku.
Ini justru hari yang paling bahagia aku tunggu udah puluhan tahun. Aku udah menahan kerinduan udah puluhan tahun. Dan hari yang paling indah berjumpa dengan Sang Maha Kekasih. Jadi jangan tangisi. Ragaku mungkin kembali ke tanah, tapi jiwaku akan kembali pulang sama Allah. Jadi ini hari paling bahagia. Makanya hari kematian beliau disebut dengan Sebi Arus. Kawan-kawan kalau mau ke Turki yang paling ramai tanggal 17 Desember. Konya Pak ya? Di Konya itu rame. Itu hari kematiannya Maulana Rumi. Disebut dengan Sebi Arus atau Wedding Night. Dan menjadi kebahagiaan buat semua. Ya? Dan hari kebahagiaan buat semua. Putus dari kenikmatan dunia, tapi mendapatkan kenikmatan yang paling indah. Nah, itu juga jadi alasan yang keempat tuh Pak. Banyak orang yang takut mati karena ini lagi enak-enak nih, lagi senang-senang di dunia. Takut kehilangan semua kenikmatan ini. Iya. Saya jadi ingat apa? Mohon maaf ini Pak Otman Paris lagi opname nih. Lagi enak-enaknya soalnya ini gimana? Iya. Ya memang begitu. Kalau orang nggak merasa bahwa kenikmatan, keindahan yang paling indah itu adalah perjumpaan dengan Allah. Sebentar saya tanya, orang menikah Mas, yang paling enak itu adalah karena ada banyak makanan, dekorasinya indah, atau malam pengantin dengan pasangannya? Ketika malam itu Pak, bersama dengan yang dicintainya. Bagi orang yang mau menikah, itu disediakan semua kenikmatan tuh. Ya toh, makanannya dicarikan yang paling enak dengan pilihan yang paling banyak, ya toh. Dekorasinya yang paling indah, bisa miliaran rupiah itu hanya untuk mendekorasi itu. Dikasih kamar hotel yang paling indah. Tapi yang paling ditunggu apa? Ya malah mengantinya, ya berdua dengan kekasihnya ini, karena inilah puncak kenikmatannya. Iya. Jadi kalau Anda kemudian di dunia ini serba nikmat, serba enak, ketahuilah itu hanya makan resepsi pernikahan. Yang paling indah itu ya berdua dengan nunggu ketika semua orang pulang itu. Ketika semua makan udah habis, ketika semua pesta udah usai. Iya. Yang paling kita tunggu ya berdua dengan sang kekasih ini. Iya. Lah kenapa kok Anda susah? Kan saya heran Mas. Iya, mestinya kalau hidup kita benar justru setelah kematian malah lebih enak ya Pak ya, lebih senang, lebih nikmat. Itu puncak keindahannya. Iya. Oke lah nikmati kehidupan di dunia ini senikmat-nikmatnya. Tapi ada kenikmatan yang belum terjadi nih. Perjumpaan dengan sang kekasih. Harusnya kita tunggu-tunggu. Yang selama ini ngurusin kita, ngasih kita rezeki, yang selalu baik sama kita gitu ya Pak. Aduh, saya merinding aman ngomong gitu Mas. Masya Allah. Iya, saya ini heran Bapak Ibu. Itu sudah nggak ada yang lebih nikmat dibanding itu. Kalaupun harus ngelewatin neraka, then be it. Asal ketemu dengan dia. Kalaupun harus melampaui surga, kita tinggalkan tak apa-apa, asal ketemu sama dia. Jadi jangan takut. Jangan takut, ketemu dengan yang selama ini ngurusi kita kok takut. Itu heran saya. Bahkan itu jadi penyakit yang Nabi sampaikan tuh Pak ya, di antara kelemahan umat ya di zaman akhir itu adalah ya takut mati, ya cinta dunia dan takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iya, itu Pak. Itu yang bikin umat Islam kayak buih di laut. Iya, gitu betul kan? Pak. Jumlahnya banyak tapi kayak buih. Iya. Nggak ngefek. Kenapa? Ya kayak itu. Karena satu penyakit kebanyakan dari kita itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia sampai takut mati. Iya. Mestinya kita tuh nggak takut mati, justru efeknya jadi semangat hidup, ya Pak. Iya. Saya jadi ingat analogi yang pernah Pak Pais kasih juga tuh. Makin dekat kita pada kematian, umurnya makin tua, itu bukan makin lemes, malah makin semangat, ya Pak. Kayak analogi tadi mau nikah tadi tuh. Loh iya, coba Anda sampai makin mendekati hari pernikahan, kan orang semakin perawatan, olahraga, fitness, beberapa menyiapkan dekorasi macam-macam. Anda makin dekat makin semangat kan gitu. Iya. Dan ketika udah di pelaminan, semua keindahan ini Anda tunggu tuh kapan selesainya gitu kan. Iya. Semua makan-makan enak ini, semua pesta-pesta ini, semua orang berdatangan ini, Anda malah kapan ini semua pulang sehingga saya bisa berdua dengan kekasih saya. Itu baru dengan manusia. Lah kok dengan Tuhan nggak sesemangat itu, ya aneh bagi saya.
Makanya kalau saya Bapak Ibu semakin tua saya semakin semangat mengasah diri. Iya. Kenapa? Karena ini menjelang hari perjumpaan. Masya Allah. I will save the best for last. Kalau bisa saya persembahkan diri saya yang terbaik itu untuk yang terakhir. So, save the best of me for you. Sampai ada lagunya itu. I will save the best of me for you. Saya akan jaga supaya yang terbaik dari diri saya ini saya persembahkan untukmu ya Allah. Kita tempa dengan semangat jadi diri yang paling baik ya Pak. Iya, banyak orang itu makin tua makin ngelukro, makin males, pensiun, akhirnya kembali pada Allah kondisi yang paling legrek, yang paling remuk. Lah apa ya pantes? Kok nggak malu? Lah kalau secara hukum alam kita bahwa semakin tua semakin lemah enggak apa-apa, hukum alamnya begitu ya. Tapi ya kita berjuang sebisa mungkin untuk mempersembahkan yang terbaik. At least di dimensi spiritual itu makin tulus ibadahnya, makin hilang modus-modus ingin ini, ingin itu semakin hilang. Hubungan dengan orang lain semakin baik, semakin tulus juga, semakin sayang. Secara emosi harusnya makin damai, makin mutmainnah, nggak ketebak-ketebuk terus. Semakin secara fisik ya dijaga. Ya memang naturalnya semakin lemah, tapi olahraga terus. Ada orang lari maraton di usia 90 tahun kok. Ada orang menyelesaikan 170 kilo Mas ultramaraton di usia 90 tahun. Masa kita baru umur 60 udah legrek semua. Takdirnya begitu Pak. Oke udah terjadi takdir. Tapi kalau belum terjadi kenapa nggak Anda ikhtiarkan? Ya, atau intelektual ya semakin mungkin secara natural mungkin banyak sel yang mati sehingga kita semakin lama semakin banyak lupa. Tapi kalau kita mengasah terus harusnya semakin semangat belajar. Saya ini makin tua makin semangat belajar, Mas. Saya itu semangat saya nggak berkurang kayak saya baru kuliah dulu sampai sekarang. Ya kan, Mas Soni tahu sendiri. Saya Juli nanti sama Mas Soni ke Australia, Insya Allah. Ini kalau saya bisa jadi April saya mau ke Meksiko untuk belajar. Padahal saya udah hampir setengah abad. Padahal saya nggak harus belajar juga untuk semua udah oke semua. Oh ini buku saya udah segini udah banyak. Tapi enggak, saya asah terus. Makin semangat Pak. Semua dimensi bukan apa-apa karena saya nggak pengen mau di depan Allah. Kamu ketemu sama aku dalam kondisimu yang paling legrek. Ini gimana kau anggap apa aku ini gitu kan? Kamu nikah saja dalam kondisimu yang paling baik. Kok sekarang ketemu sama aku kondisi yang paling remuk gini. Duh, itu kok mau ketemu sama aku. Saya malu, Mas. Iya, Pak. Itu dalam banget maknanya. Saya bikin nangis ya Allah. Kok tega Anda mau ketemu sama Allah dalam kondisi yang paling legrek? Harusnya nggak boleh. Seharusnya yang paling semangat. Apalagi Mas Soni. Jadi kita nggak takut mati, nggak takut hidup. Nggak takut hidup. Berani mati, berani hidup, Mas. Iya. Makanya saya tuh berprinsip saya harus hidup dengan cara, kalaupun harus mati besok, saya bahagia. Saya seneng, no regret, nggak ada penyesalan. Tapi kalaupun harus hidup 50 tahun lagi, saya pun semangat. Jadi saya posisikan hati saya kayak gitu, Mas. Pagi itu kalaupun harus mati hari ini, nggak ada penyesalan. Saya sudah lakukan yang terbaik. Tapi kalaupun harus hidup 50 tahun lagi, nggak ada penyesalan juga. Saya sudah lakukan yang terbaik. Dan saya siapkan untuk 2 skenario itu. Kalaupun 50 tahun lagi ya saya jaga supaya sesehat mungkin, pikiran masih setajam mungkin, hati masih selapang mungkin, Masya Allah. Hubungan masih sebaik mungkin. Jadi apa? Dibangun dari sekarang. Persiapan kalau usia 50 tahun kan gitu. Tapi kalau mati besok nggak kaget juga, sudah siap juga. Ya Alhamdulillah. Apa artinya? Ya dibuat setulus mungkin, dijaga kelakuan, perbuatan, perasaan, pikiran kita itu siap. Kalaupun Israel datang, loh Israel Alhamdulillah datang akhirnya kamu Israel. Ayo wis segerakan, Bismillah. Gitu. Kayak Nabi Ibrahim ketika datangin Israel Mas ya. Kan saya pernah cerita ke Mas Soni juga. Ini Nabi Ibrahim tanya, loh Israel biasanya Jibril yang datang kok kamu sekarang? Kenapa Israel? Iya Nabi nuwun sewu, saya diminta menyabut nyawa Anda. Oh gitu. Coba tanyakan sama Allah dulu. Kekasih mana? Kekasih mana tega-teganya mencabut nyawa kekasihnya? Belum punya bilang Nabi Ibrahim, Israel sungkan. Kalau kita mungkin gemes kakek model.
Iya Nabi, coba saya tanya dulu gitu. Tanya ya Allah gimana ini? Nabi Ibrahim tanya, kekasih mana yang kok tega-teganya nyabut nyawa kekasihnya? Lalu Allah menjawab, oh ya udah sampaikan ke Ibrahim. Kekasih mana yang nggak kepingin balik ke kekasihnya? Kekasih mana yang dipanggil pulang kok nggak semangat gitu? Disampaikan ke Nabi Ibrahim bilang, oh gitu ya. Ya wis Israel, silakan dipercepat. Gitu harusnya. Tapi Pak, bukankah kata Nabi itu sakaratul maut sakit gitu ya? Iya, betul Pak. Loh, bukankah cerita dari Nabi juga ketika beliau mau wafat, malaikat Israel mau nyabut, beliau tanya Israel, apakah semua umatku nanti akan sesakit ini? Dan Israel bilang, lebih sakit Nabi. Iya. Andainya Nabi bisa pelan-pelan, umat Anda mungkin ya nakal-nakal saya geratak aja mungkin biar. Kata Nabi, segini aja, kasihkan semua sakitnya ke aku. Udah ditebus itu hari sama Rasulullah. Biar mereka lebih gampang sakaratul maut. Saya pernah dapat analogi dari Profesor Komarudin Hidayat tuh Pak. Analoginya seperti seorang ibu yang melahirkan, itu kan sakit luar biasa. Tapi setelah itu ada rasa nikmat dan kelegaan yang itu nggak bisa dibayar dengan apapun gitu Pak. Jadi hilang semua rasa sakitnya. Ya, makanya kalau kita itu dengan cinta, nggak ada yang menderita. Sakit iya, tapi menderita tidak. Ibu melahirkan sakit iya, menderita enggak. Dengan bahagia dia menyambut anaknya itu. Iya. Lah mungkin seperti itu juga bisa. Tapi bagi orang-orang yang memang dengan cinta itu saya kira kok lancar dan enak. Kayak nyabut rambut dari rotil, serut, sesmooth itu. Nah beda kalau ada selama ini tidak dengan cinta, mungkin kayak nyabut pohon dari akarnya gitu, geratak sakit semua. Jadi sekarang ini teman-teman wis nggak usah takut, yang penting siapkan. Boleh Pak kita rangkum saran untuk 4 tadi tuh Pak. Yang pertama, bagi yang takut karena masih merasa banyak dosa, sarannya berarti apa nih Pak? Tobat sekarang. Tobat sekarang. Tobat sama Allah, minta maaf sama orang-orang yang anda zalimi secepat mungkin. Jangan nunggu, karena kita nggak tahu. Nanti itu nggak pakai kesepakatan Anda gitu loh. Anda sepakat nggak sepakat, kalau waktunya sudah mati, gitu loh. Iya Pak. Anda takut mati, nggak bikin mati tertunda. Anda kepingin mati, nggak bikin mati dipercepat. Yes. Ya. Jadi sudah, kapanpun kita terima. Yang kedua, bagi yang merasa masih kurang amal, apa nasihatnya Pak? Dirubah paradigmanya bahwa saya hanya bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tapi saya akan beramal sebisa-bisa saya, setulus-tulusnya saat ini. Nggak usah nunggu nanti saya udah umur 50 tahun, 70 tahun baru beramal. Enggak, saat ini. Saat ini beramallah dengan ikhlas, dengan sepenuh cinta, lalu hanya berharap rahmatnya Allah untuk bisa kembali ke hadiratnya. Yang ketiga, bagi yang takut mati karena memikirkan anak-anak orang yang dicintai. Sudah, tiap anak itu punya rezekinya masing-masing, punya takdirnya masing-masing. Tuhan nggak akan repot ngurusi anak Anda tanpa partisipasi Anda. Banyak orang besar yang jadi orang besar justru ditinggal orang tuanya. Tinggal sekarang kita masih hidup, nabung amal sebanyak mungkin supaya nanti ketika kita nggak ada, Allah cairkan tabungan itu untuk anak-anak kita. Masya Allah. Insya Allah dijaga sama Allah. Amin. Terakhir yang keempat Pak, bagi yang takut mati karena takut kehilangan kenikmatan dan kesenangan di dunia. Tenang, Anda kehilangan itu, Anda dapat kenikmatan yang lebih nikmat. Ibaratnya hari resepsi pernikahan, yang paling nikmat kan makan-makan tuh. Tenang, setelah makan-makan habis, Anda akan dapat kenikmatan yang lebih enak. Makan bersama kekasih Anda. Apalagi coba? Masa gitu nggak kangen sebut. Kita nggak pengen mati apa ya? Kita nggak cari mati. Kita hanya merindukan perjumpaan dengan Allah. Dan kapanpun itu, let's be it. Sambut dengan bahagia. Dan dengan itu kita semangat jalanin hidup ya Pak. Dan dengan begitu setiap hari kita merasa hidup ini sepenuh-penuhnya hidup. Justru kalau kita nggak takut mati, kita akan nggak takut hidup. Kita berani mati, berani hidup. Masya Allah. Makasih Pak Faiz. Sama-sama. Ini mudah-mudahan jadi obrolan yang menginspirasi, menenangkan, sekaligus menyemangati teman-teman
Dan semoga ada manfaatnya. Dan satu lagi Mas Yes, Doni. apa lagi Pak? Persiapkan hari perjumpaan dengan terbaik. Save the best of me for you. Save the best of Semakin semangat mengasah diri, semakin semangat beramal. Makin tua makin semangat. Iya. You-nya Allah Pak ya. Yeah. Save the best of me for you. For you. Masya Allah. Save the best for last. Save the best for last. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah karuniakan kita husnul khotimah ya Pak. Amin. Amin. Dan husnul khotimah dimulai dari hari ini. Husnul khotimah dimulai dari hari ini. Oh iya. Tanda-tanda husnul khotimah adalah Anda hari ini merasa bahwa udah melakukan yang terbaik kalaupun harus mati hari ini. Jadi husnul khotimah bukan nunggu nanti aja husnul khotimah, sekarang. Yes. Karena kita akan dimatikan dengan bagaimana cara kita biasa hidup ya Pak ya. Iya. Ya. Husnul khotimah dimulai hari ini teman-teman. Semangat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Mudah-mudahan amin. Allah jadikan kita hamba yang semakin baik, terus lebih baik sampai nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling baik. Itu kalimat dari Pak Faiz yang selalu saya ingat. Kembali dalam pelukan cintanya. Kembali dalam reuni akbar di surga. Amin ya Allah. Dengan jamaahnya Inner Game. Amin, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Makasih Pak Faiz. Sama-sama Mas Doni. Teman-teman sampai jumpa di video yang lain. Insya Allah kita akan banyak akan sering ngobrol sama Pak Faiz dengan tema-tema yang berbeda. Jangan bosan ya. Oh, nggak bakal bosan ya. Tenang nggak teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barakallahu fikum.